Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my channel. Seperti biasa, salam kenal untuk kalian semua dimanapun kalian berada. Dan pastinya salam kenal buat kalian semua para fansnya dari Aina Abdul yang ada di Indonesia, maupun para fansnya Aina Abdul yang ada di Malaysia tentunya. Oke, dan salam buat kalian semua. Salam kenal buat kalian semua para warga Malaysia dimanapun kalian berada. Oke, langsung aja di video kali ini, karena kemarin saya udah upload video yang reaction Aina Abdul yang nyanyi lagunya Semalam di acara Terpaling Juara 2022. Tapi ternyata ada yang request lagi nih. Dia bilang, siapa yang request kemarin itu kalau nggak salah namanya Daniel Mirza. Dia bilang, "Kak, tolong dong kasih video reaction buat video yang mana Aina Abdul nyanyiin lagu Semalam tapi di panggung AJL 35 tahun yang lalu." Oke, dan tanpa lama-lama sekarang saya mau langsung reaction video Aina Abdul yang nyanyi lagunya Semalam di panggung AJL 35. Oke, tanpa lama-lama saya mau nyalain videonya dan mau langsung ngasih reaction di depan kalian semua. Oke. Oke. Ada cahaya di situ ya. Oke. Lemah tak berkaki, tak dipeduli. Terus engkau pergi, Oke. tinggalku sendiri, ditemani jasad ini. Oke. Jadi pas di awal masuk seperti yang kemarin di video kemarin saya bilang, kalau misalkan tipe karakter suara dari Aina Abdul ini sedikit mirip dengan tipe suara dari Dato Siti Nurhaliza gitu pas barusan masuk itu Semalam. Jadi saya malah membayangkan Dato Siti Nurhaliza yang nyanyi gitu, karena memang tipe suaranya memang seperti ini gitu, kayak pelafalan atau pengucapan katanya, artikulasinya itu benar-benar terdengar seperti suara dari Dato Siti Nurhaliza. Dan lagu ini pastinya memiliki lirik lagu dan perasaan yang amat sangat dalam. Kayaknya lagunya bener-bener sedih banget gitu ya. Lagu yang perasaan yang tersayat-sayat gitu, perasaan sakit hati gitu. Jadi tentang kesedihan lah ya. Oke. Berkali-kali ku Oke. coba jauh darimu, setiap langkahku terhenti karena Oke. jasad ini. Engkau pergi jua, tinggalku sendiri dengan seribu jalan ungu. Oke, di sini kita lihat juga ya, karena lagunya memang benar-benar sakit. Maksudnya lagunya itu tentang kesakitan dan kepedihan dan kesedihan yang begitu mendalam. Jadi Aina Abdul ini nyanyiinnya dengan penuh penjiwaan dan penghayatan serta ekspresi yang benar-benar seperti tersakiti banget gitu perasaannya. Kita lihat di sini memang terlihat di sini ekspresinya amat sangat menjiwai dan mendalami perasaan yang ada di lirik lagu, yang ada di cerita pada lirik lagu tersebut gitu. Jadi kayak emosinya bener-bener meluap banget gitu, kayak bener-bener ini tersayat-sayat gitu hatinya nyanyiin lagu ini gitu. Semalam Oke. bagai daun, Oke. lemah tak berkaki, tak disayang. Terus engkau pergi, Oke. biar ku sendiri, Oh. hilang sepi tak berbunyi. Oke, di sini memang benar-benar seperti yang saya sampaikan kemarin. Aina ini mempunyai tipe suara yang kalau misalkan dia rendahnya itu, jadi nada rendahnya itu nggak goyang, stabil, terus
suaranya itu kayak tidak, maksudnya tidak goyang, dan artikulasi di nada rendahnya itu bener, artikulasi pengucapan kata di nada rendahnya itu tidak goyang. Maksudnya tidak goyang itu kayak bener-bener jelas banget terdengar gitu, setiap kata yang diucapkan, setiap kata yang dinyanyikan itu terdengar jelas artikulasinya. Dan kalau misalkan pas di bagian tingginya itu bener-bener, pas bagian nada tingginya, teriakannya itu bener-bener suaranya itu kayak nancep banget gitu. Kayak nancep itu gimana ya, kayak deep banget gitu, dalam banget gitu. Nada tingginya itu terdengar bener-bener lantang, dan kayak menusuk gitu ya. Oke. Ku coba untuk pergi jauh darimu. Setiap langkahku terhenti karena jaksa ini. Engkau pergi jua. Oke, dan dilihat di sini dari kostumnya yang dia pakai, bener-bener ini kostum yang bikin kita yang nonton itu kayak takjub banget gitu. Ini serba hitam, semua serba hitam gitu, dengan pakai tudung kepala yang tinggi seperti ini, dan kayak bajunya itu ke bawahnya itu seperti bunga gitu ya. Ini kayak mencerminkan, karena kan lagunya judulnya itu Semalam, jadi tentang kegelapan gitu ya, sesuatu yang gelap gulita gitu ya. Karena di lirik lagunya ini juga tentang kesedihan yang benar-benar memang terjadi di suatu malam gitu ya. Oke. Tinggalku sendiri Oke. dengan seribu jalan ungu. Oke. Mana pergi Oke. janji dulu, mana cinta sayangku, mana semua. Oke, jadi di sini dia nyanyinya itu kayak bercerita gitu, kayak dia sedang menceritakan lirik lagu yang ada di lagu ini yang benar-benar sedih. Terus dia bilang, mana janji cinta dulu. Ya pokoknya itu ya, lagunya, liriknya seperti itu. Dan dia kayak bener-bener bertanya gitu, bener-bener bertanya, mana semua janji yang kau ucapkan dulu gitu. Mana semua itu, katanya seperti itu. Jadi kayak bener-bener emosinya itu kayak bener-bener meluap banget gitu, dan bener-bener kayak untuk kita yang nonton itu kayak bener-bener bikin merinding banget gitu, terbawa perasaan di cerita yang ada pada lagu ini gitu, kayak terkoyak-koyak gitu, hati kita itu kayak tersayat-sayat banget gitu ngedengerin dan nonton Ayeuna Abdul yang nyanyi lagu Semalam ini. Bener-bener perasaannya, egonya, terus emosinya bener-bener dapat banget gitu ya. Ada rocknya di situ ya. Oke. Ini bener-bener, aduh, dia bisa itu ya, satu nafas gitu, satu tarikan gitu, dari pas rapnya, pas teriaknya, itu naik lagi, udah naik, dia naikin lagi, terus disambung lagi dengan teriakan atau dengan, maksudnya langsung disambung lagi dengan nada tinggi lagi gitu. Ini bener-bener, kalau misalkan menurut saya ini adalah salah satu penyanyi terbaik juga yang ada di Malaysia ya, karena memang suaranya udah tidak, bener-bener tidak diragukan lagi, dan sepertinya dia udah terbiasa nyanyi lagu-lagu di nada tinggi gitu. Kayaknya kalau misalkan dia nyanyi lagu barat gitu, nyanyi lagu-lagu Beyonce atau lagu-lagu yang mempunyai tingkat kesulitan di nada tinggi, kayaknya dia udah terbiasa dengan dengan nada tinggi, dan itu pastinya dia bisa menaklukkan semua jenis atau genre lagu ya dari situ. Oke.
Oke. Engkau pergi jua, tinggalku sendiri dengan seribu jalan untuk Oke. Aduh, jadi dia itu kayak bener-bener dia kalau misalkan pas bagian teriaknya itu di rapnya itu pas di bagian teriaknya itu lengkingannya itu bener-bener kayak tajam banget gitu, tapi tidak pecah suaranya. Jadi dia di nada tinggi, di nada paling tingginya dia itu suaranya nggak pecah, masih stabil banget gitu. Terus bener-bener penjiwaannya itu bikin kita yang nonton jadi melongo gitu. Jadi kayak bener-bener terpesona dan takjub banget dengan persembahan yang dia sajikan untuk kita para penonton, para pendengar. Ini bener-bener menurut saya suaranya pantas aja. Saya dari tahun kemarin sebenarnya ngapalin lagu Semalam ini susah banget. Karena apa? Karena mempunyai tingkat kesulitan yang begitu susah banget gitu, begitu tinggi gitu tingkat kesulitannya gitu. Jadi buat kita para pendengar atau para penonton yang bukan seorang penyanyi, kalau misalkan nyanyiin lagu ini atau belajar nyanyiin lagu Semalam ini kayak bikin gimana gitu, kayak susah banget gitu dengan kesulitan-kesulitan atau tingkat kesulitan yang ada pada lagu ini. Oke. 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 Ada rocknya di situ ya. Aduh. Oh my god. Jadi suaranya dia itu bener-bener, aku bilang jenis suara, karakter suaranya agak sedikit mirip dengan karakter suara Dato Siti Nurhaliza, tapi tidak sepenuhnya, maksudnya tidak sepenuhnya, tidak 100% atau tidak sampai 90%, tapi dia mempunyai ciri khas suara yang lain gitu di situ. Dan suaranya benar-benar ini kayak termasuk suara, jenis suara yang merdu banget gitu, yang kalau misalkan nyanyi tanpa musik sekalipun ini akan enak banget untuk kita dengar gitu. Jadi enak banget untuk kita dengarkan gitu. Dan di sini penjiwaannya dari nada rendahnya, terus dari nada-nada tingginya, artikulasi pengucapan katanya dari awal sampai akhir, bahkan di nada-nada tinggi pun ini pengucapan dan artikulasinya itu benar-benar jelas gitu dan tidak pecah. Pas dia nyanyi di nada tinggi itu nggak pecah suaranya. Dan ini benar-benar merupakan suatu talent atau suatu skill atau kemampuan yang susah dicari, maksudnya susah didapatkan di penyanyi-penyanyi yang lain. Dan katanya juga Ayeuna Abdul ini penulis lagu juga, maksudnya pencipta lagu juga, dan kayak bisa membuat aransemen musik juga gitu. Merupakan suatu paket komplit lah kalau menurut aku. Dan nggak salah para fansnya ngefans banget dengan Ayeuna Abdul karena ini kayak paket komplit banget gitu. Dan dari penjiwaannya ini bener-bener terlihat penjiwaan dan penghayatan dia nyanyiin lagu, menyampaikan suatu pesan yang ada di pesan cerita yang ada di lirik lagunya itu bener-bener sampai ke kita para pendengar gitu. Dan menurut aku di persembahan dari Ayeuna Abdul yang semalam di terpaling juara 2002 sama yang semalam di panggung AJL 35 ini lebih bagus atau lebih terlihat bener-bener deep perasaannya di panggung AJL 35 di tahun yang lalu gitu kalau menurut aku ya. Tapi tetap sama, dua-duanya juga bikin kita maksudnya persembahan di kedua video ini bener-bener bikin kita para pendengar atau para penonton bener-bener menikmati banget lagunya, bener-bener menikmati banget syair yang ada di syair cerita yang ada di lagu tersebut gitu. Dan bikin kita ngacungin 2 jempol banget gitu. Dan mungkin
nanti kalau misalkan buat kalian semua yang nonton video saya, terus yang mau saya reaction tentang video apapun itu, lagu dari Malaysia atau lagu dari Indonesia atau lagu dari siapapun itu, bisa kalian tulis di kolom komentar, oke? Dan buat kalian semua yang udah subscribe channel YouTube saya, makasih banyak. Semoga kalian sehat selalu dan selalu dilimpahkan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun kalian berada. Dan see you again in other video. Bye bye.